Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Udah lama banget nggak bikin video unboxing. Ada kali ya, udah 2 bulan. Dan sekarang gua nongol lagi dengan outfit berwarna kuning. Artinya gua mau ngebahas yang identik warna kuning adalah Poco. Ini adalah 2 handphone F series terbarunya, kemarin baru launching global. Ada Poco F8 Pro dan Poco F8 Ultra. Tapi gua sebenarnya nggak mau unboxing benar-benar dari awal karena ini adalah belum masuk resmi ke Indonesia, tapi harusnya bakal masuk resmi sebentar lagi. Sebagai gambarannya, ini box yang versi global. Jadi kalau teman-teman beli, kalau yang global ini kan nggak dapat charger. Kalau versi Indonesia itu kalau nggak salah harusnya seperti biasa lengkap, dapat kabel, dapat charger, dan juga bakal dapat casingnya juga. Nah, handphonenya langsung gua mau spill ya. Nah, ini adalah si F8 Ultra dan yang ini F8 Pro. Nah, teman-teman bisa langsung melihat perbandingan ukurannya, yang mana yang Ultra itu sedikit lebih gede dibanding yang F8 Pro. Dan ngomong-ngomong untuk casingnya nih seperti ini. Ini adalah casing yang jelly case yang cukup familiar ya buat kita para pengguna Poco ataupun Xiaomi. Rata-rata memang warnanya, desainnya, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita pegang keduanya nih, bandingin, sebenarnya dua-duanya ini berasa berbobot dan premium banget ya. Jadi udah nggak ada kesan ini handphone ecek-ecek. Yang si Ultra bobotnya 219 gram, kalau yang Pro ini 199 gram. Jadi kurang lebih sekitar ada around di 200 gram. Tentunya materialnya dia sudah pakai aluminium, cuman memang ada perbedaan ya. Kalau si Ultra belakangnya ini to be confirm nih kayak dari silikon polimer atau apa ya gitu, karena dipegang itu kayak agak-agak seratnya tuh agak-agak beda gitu ya. Yang pasti bukan kaca dan dia pakai motifnya itu denim ya, kayak celana jeans, unik ya. Sementara kalau si Poco F8 Pro dia polosan aja, dia pakai materialnya kaca seperti ini. Dua-duanya juga sudah membawa IP68 tahan air dan debu. Dan ini kan kalau kita lihat frame kameranya sama ya, mengotak seperti ini, melebar satu body. Cuma bumnya beda. Kalau yang Ultra dia lebih tebal. Kalau yang Pro ini hampir ya tipis banget sih kenaikan bumnya. Tapi yang jelas sama-sama punya triple kamera. Kemudian ada keterangan ini sound by Bose. Oke, nah untuk framenya dia juga sama-sama flat. Untuk tata letak tombol juga sama ya, di sebelah kanan ada tombol power volume, di bagian atas ada grill speaker tuh, dan di bagian bawah ini ada grill speaker lagi, ada port USB-C dan ada slot kartu. Kemudian di sebelah kiri bodinya ini sama-sama kosong, cuman ada garis antena aja. Oke, sekarang waktu kita melihat bagian depannya, ini perbedaan dimensi layarnya nggak terlalu beda jauh ya. Si F8 Pro ini lebih kecil 6,59 inci, sementara F8 Ultra dia 6,9 inci. Tapi yang menyenangkan adalah bezelnya ini sama-sama tipis dan juga simetris. Kemudian untuk kamera depannya, punch hole-nya ini kalau gue lihat langsung ya kayak agak sedikit gedean F8 Pro, tapi posisinya sama-sama ada di tengah. Untuk panel juga nggak dibedain kualitasnya, dia sama-sama AMOLED dengan resolusinya di 1100 sampai 1200p, kemudian refresh rate-nya sama-sama 120 Hz, brightness-nya sama-sama 3500 nits, dan dia juga udah support Dolby Vision sama HDR10+. Dan untuk pelindungnya, nah ini agak beda ya. Kalau si F8 Ultra dia pakai Poco Shield Glass, sementara kalau si F8 Pro dia pakainya Gorilla Glass 7i. Oke, kemudian kita mau lihat untuk OS-nya ya. Dia sama-sama ada update ya, dan ini gue belum update. Dia bawaannya pakai Xiaomi HyperOS versi 3 dan Android versionnya di Android 16, jadi udah yang terbaru. Sementara untuk security patch-nya di bulan Oktober. Kemudian gue juga pengen bahas sedikit soal speknya, karena ini perbedaan utamanya ada di chipset, yang mana F8 Pro dia pakai Snapdragon 8 Elite keluaran 2024, masih termasuk anget ya. Kalau F8 Ultra dia pakai yang paling baru Snapdragon 8 Elite Gen 5. Kalau kita lihat skor Antutunya, ini gua udah tes tipis-tipis tadi ya. Oke, tuh ya bisa dilihat perbedaannya sama-sama ada di 3 jutaan. Kalau F8 Pro 3 juta
31.000, F8 Ultra 3,6 juta, dan skornya ini fluktuatif ya, maksudnya bisa lebih tinggi bisa turun, kalau lagi panas bisa turun, kalau kita aktifin mode performance-nya terus juga kita di tempat yang adem itu skornya bisa naik, yang katanya Elite Gen 5 ini bahkan bisa hampir 4 juta ya untuk skornya. Nah, by default dia skornya di 3 juta dan 3,6 juta. CPU skornya ada perbedaan tuh ya, gapnya 877.000 dan 1.030.000. Kemudian GPU-nya perbedaannya 1,1 juta dan 1,3 juta. Itu aja sih dua skor yang paling berpengaruh ya, CPU dan juga GPU. Kemudian untuk kenaikan selama pengujian ya, selama benchmark, kenaikan suhu kurang lebih sama ya di 12,7 derajat untuk si Ultra, kalau yang Pro 13 derajat Celcius. Jadi ya intinya kurang lebih pendinginnya sama-sama oke ya, walaupun perbedaan dimensi, ada perbedaan ukuran, tapi sama-sama oke lah untuk pendinginannya. Dan karena kedua handphone ini punya speaker tuningan Bose, makanya gua mau coba untuk dengerin ya, kita setel lagunya NCS. Yang pertama kita pakai F8 Pro dulu deh. Kalau gue denger sih memang cukup detail ya dan berbobot, nggak tipis, nggak cempreng lah suaranya. Kalau yang F8 Ultra, jadi dentuman bassnya itu lebih berasa ya, lebih bulat gitu, dep 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 gitu, lebih berasa. Kalau yang Pro berasa juga, cuman nggak sedalam, nggak sedip yang Ultra. Nah, terakhir kita ngomongin kamera. Jadi setupnya seperti yang gue bilang sebelumnya, dia sama-sama triple kamera. Main kameranya resolusinya 50 megapiksel sama, tapi memang beda sensor ya. Kalau si Ultra ini dia pakai dual pixel. Kemudian ada tele sama-sama di 50 megapiksel. Ada lagi bedanya, dimana telenya si F8 Pro ini 2,5 kali aja, sementara kalau telenya si Ultra dia 5 kali periskop. Kemudian ada satu lensa ultra wide, dan ini yang menurut gua cukup jadi game changernya ya, karena si Pro ini cuman ngebawa 8 megapiksel, sementara si Ultra ini 50 megapiksel. Oke, Adek, tadi habis lihat apa? Habis lihat apa? Rusa. Rusanya seruduk. Seruduk ya, berantem ya? Ya, sama temennya. Ya, kakak coba lihat kak. Kakak sedang nggak lihat rusa? Takut apa nggak? Tuh. Oke. Nah, ini kan perekaman di 4K 60 ya. Kalau di yang Ultra kita bisa switch ke 0,7 kali nih. Kalau yang Pro tidak bisa, kita balik ke 1 kali. Oke, kemudian kita akan coba zoom ya, ini digital 2 kali. Terus kita akan coba optical zoom 2,5 kali di Pro dan 5 kali di Ultra. Oke, kita coba digital zoom 5 kali di Pro, seperti ini hasilnya. Nah, ini pakai kamera depan. Jadi ada perbedaan ya, dimana si Poco F8 Pro ini kalau gue lihat di viewfinder tuh dia lebih smooth, tipikalnya ke skin tone itu jadi kelihatan lebih halus, dan resolusinya mentok di Full HD 60 fps. Kalau si F8 Ultra dia itu bisa di 4K 30 fps, nggak bisa 60 ya kalau 4K nya, tapi kalau Full HD nya bisa sama-sama 60 fps gitu. Jadi si Pro dia belum bisa 4K, sementara Ultra bisa 4K di 30. Kalau untuk harga gue nggak berani bahas sekarang ini, karena ya kemarin kan launching harganya masih pakai dolar ya, tentu akan berbeda dengan harga yang lokal atau yang versi resmi di Indonesia, yang mana kita tahu kalau Poco dia punya tagline extreme performance extreme price. Jadi kita harap sama-sama ya, F8 Pro dan juga F8 Ultra dengan chipset yang sama-sama flagship, apalagi Ultra yang terbaru, speakernya juga mantep banget, kameranya juga udah oke ya, triple 50 megapiksel, bisa menawarkan harga yang bisa dibilang ini sangat-sangat bersaing untuk menyaingi yang kemarin udah launching duluan, si iQOO 15. Tebak-tebakan yuk berapa harganya, coba ya komen di bawah.